Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, di penghujung 1440 Hijriah, Allah kumpulkan kita seperti sedang berada di dipan-dipan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari ini 70.000 malaikat sedang menulis, mencatat dan menyebut nama Bapak Ibu semua di Al-Arsal Azim sebagai tanda kita akan merubah jiwa kehidupan untuk menatap mata depan bertemu dengan Allah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya bukan seorang dai, karena background saya bukan seperti Ustadz Asep tadi. SD, SMP, SMA sampai S3 semua ekonomi. Bahkan ketika saya mengambil S1 saya di Makassar, saya hampir tidak diterima oleh seluruh umat Islam di Makassar. Karena yang mereka lihat adalah rambut dan warna kulit saya. Bahkan saya ketika awal tiba di Makassar, saya mau menuju sholat subuh. Ketua DKM itu karena belum kenal dengan saya, dia tanya, "Kamu dari mana?" Saya jawab, "Saya dari Irian Jaya." Beliau mempercepat langkah meninggalkan saya. Begitu saya tiba di masjid, beliau menyampaikan kepada orang di masjid bahwa awasi orang itu. Saya tidak tahu, begitu saya datang menyapa dengan salam, tidak ada satupun yang mau membalas salam saya. Saya wudhu diawasi, bahkan sholat duhur, asar, maghrib, isya saya pun diawasi. Begitu saya pulang sholat isya ke tempat kos, datang ketua RT saya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, ada apa?" "Hari ini warga di sini resah dan gelisah atas kehadiran Anda di sini. Saya disuruh ketua DKM ke sini bawa Quran. Kalau Anda sudah baca Quran, maka saya akan mengatakan Anda seorang Muslim." Lalu saya bilang, "Saya sholat subuh dari tadi, pagi, subuh, duhur, asar sampai isya belum ada yang yakin." Dan saya bilang sama Pak RT, "Pak, mohon maaf, sebelum saya baca Quran, saya minta tolong Pak RT baca Quran terlebih dahulu." Alhamdulillah ketua RT saya ternyata tidak bisa baca Quran. Saya bilang, "Pak RT, salam hormat buat ketua DKM. Besok subuh saya akan memimpin sholat subuh." Begitu ketua RT pulang, saya pergi cari tukang cukur rambut saya yang keribu itu, saya cukur kasih rapi. Besok pagi jadi imam. Alhamdulillah selama kuliah di Makassar tidak pernah beli makan dan minum, semua gratis karena Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini di timur Indonesia khususnya di kampung halamanku sedang bergejolak. Opini ini akan membuat pandangan buruk. Padahal dari catatan sejarah, Islam sudah tua di sana. Tanggal 17 Juli 1224 Masehi, Iskandar Shah atas perintah Sultan Malikul Soleh melakukan dakwah di sana. Dakwah ini terputus serta di saat kemerdekaan. Akhirnya saya mengambil keputusan setelah pulang dari
kuliah, saya mengambil tugas menjadi PNS, pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus saya lakukan? Satu titik, negeri ini harus diselamatkan dengan dakwah. Saya mencoba pertama kali berdialog dengan salah satu pendeta, namanya Pendeta Alfon. Saya dari masjid ke rumahnya jalan kaki kurang lebih 200 meter. Ketika saya lihat beliau sedang lari pagi di depan halaman rumahnya, saya percepat langkah untuk bertemu dengan beliau. Begitu saya tunduk percepat langkah, saya segera tiba di halaman rumah. Ternyata saya lihat di halaman rumah tidak ada orang. Ke kiri, ke kanan, ke utara, selatan, barat tidak ada orang. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk mengetuk pintu. Selamat pagi. Yang keluar dari dalam adalah istri beliau. Pagi, ada apa? Mohon maaf Bu, saya mau berjumpa dengan Abang Pendeta Alfon. Istrinya langsung mengatakan, mohon maaf Bapak Pendeta tidak ada di rumah. Dalam hati saya, baru yang tadi lari masuk itu siapa? Saya pulang besok pagi, saya datang lagi, anaknya mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari ketiga, saya datang lagi, anaknya mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang lagi hari keempat, saya datang, istrinya keluar menjawab tidak ada di rumah. Saya pulang lagi hari kelima, saya datang, istrinya mengatakan tidak ada di rumah. Sampai 1 bulan penuh, tiap pagi saya mengetuk pintu rumah itu tidak ketemu Pendeta Alfon, kecuali mendapatkan jawaban dari istri dan anaknya, beliau tidak ada di rumah. Bulan kedua tetap saya datang lagi, selamat pagi, istrinya mengatakan tidak ada di rumah. Hari kedua bulan kedua saya datang, selamat pagi, anaknya mengatakan tidak ada di rumah. Hari ketiga bulan kedua saya datang, selamat pagi, anaknya masih saja mengatakan tidak ada di rumah. Hari keempat bulan kedua saya datang, masih saja istrinya mengatakan tidak ada di rumah. Sampai hari ke-15 saya belum tiba di rumah itu, istri dan anak pendeta sudah menunggu saya di depan rumah. Begitu saya menyapa selamat pagi, mereka mengancam saya. Anda ini tiap pagi datang ke rumah ini seakan-akan tidak ada pekerjaan lain kecuali datang ke rumah ini. Kami sudah bilang beliau tidak ada di rumah, masih saja mau datang ke sini. Saya pulang besok pagi hari ke-16 bulan kedua tetap saja sampai di rumah itu. Istrinya keluar melihat saya mengatakan, kau lagi yang datang. Sampai 2 bulan penuh saya juga tidak bertemu dengan beliau. Bulan ketiga hari pertama tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi, istrinya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari kedua, bulan ketiga saya datang lagi, selamat pagi, anaknya mengatakan tidak ada di rumah. Tapi subhanallah, begitu di hari ketiga, bulan ketiga saya datang, saya menyapa selamat pagi, anak tertuanya mengatakan, pagi Pak Fadlan, mohon maaf, Bapak tadi malam jatuh sakit sehingga kami bawa ke rumah sakit. Saya tidak pulang, tapi saya melanjutkan perjalanan ke rumah sakit untuk mencari tahu keadaan yang sebenarnya. Subhanallah, begitu tiba di rumah sakit, mereka memberitahu saya dia ada di kamar nomor 48 dan tadi malam masuk ke rumah sakit ini. Saya tidak langsung ke kamar itu, saya keluar dulu. Ada penjual buah-buahan di luar sana, saya beli. Saya bungkus jadi parcel lalu saya bawa menuju kamar nomor 48. Setiba saya di depan pintu kamar itu, saya ketuk dari luar. Selamat pagi. Istrinya langsung menjawab dari dalam, pagi, silakan masuk. Rupanya dia tidak tahu kalau itu adalah saya. Begitu saya masuk ke dalam rumah, tapi saya angkat parcel, saya tutup wajah saya dan berjalan pelan-pelan. Begitu saya lihat kaki istri pendeta, saya turunkan parcel dan saya bilang, selamat pagi Bunda. Saya dapat kabar abang jatuh sakit sehingga saya beli buah-buahan ini untuk beliau. Nanti kalau beliau bangun tidur sampaikan salam hormat.
bahwa tadi Fadlan dari sini. Begitu saya cerita dengan istrinya, Alfon dari tempat tidur langsung menyapa saya. Selamat pagi Pak Fadlan. Saya tinggalkan istrinya merapat ke tempat tidur salaman dengan beliau dan saya bilang, abang, hari ini sungguh luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya dapat rahmat dari Allah karena saya sudah cari abang 2 bulan 3 hari. Sebenarnya abang tidak sakit, tapi abang ini telah mendidik istri dan anak untuk hari-hari berbohong selama 2 bulan 3 hari. Nanti kalau abang sembuh, jangan mengulangi perbuatan buruk ini. Saya pamit pulang. 5 hari kemudian beliau sembuh dan pulang ke rumah. Hari ke-6 saya menjadi tamu pertama di rumah beliau. Selamat pagi. Subhanallah. Beliau bersama istri dan 7 anak membuka pintu dan mempersilahkan saya masuk ke dalam rumah mereka. Di saat itulah saya mulai dengan judul dakwah saya, indahnya Islam bagi penduduk alam semesta. Dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang saya pamit pulang. Pendeta Alfon mengantar sampai depan pintu pagar. Beliau mengatakan, Fadlan, usahakan besok datang lebih pagi lagi. Besok saya datang dari jam 7.30. Saya lanjutkan dakwah saya sampai jam 12. Saya sholat duhur, saya kembali ke rumah itu sampai asar. Subhanallah. Menjelang waktu asar di hari kelima, Alfon bersama istri dan 7 anak hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya tersungkur sujud memuji Allah. Seandainya saya angkuh dengan agama yang saya anut, seandainya saya sombong dengan agama yang saya anut, begitu saya diusir, saya tidak akan pernah lagi datang ke rumah itu. Begitu saya dibohongi, saya tidak akan datang lagi ke rumah itu. Terima kasih Allah, Engkau telah menanamkan kesabaran itu kepada jiwa yang hina ini. Dan hari ini Engkau telah mengantarkan hidayah mereka menyebut namamu dan nama Rasul Muhammad SAW. Alhamdulillah, satu keluarga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya ada sedikit tabungan sewa rumah yang sedikit besar. Saya pindahkan mereka untuk memudahkan saya mengantar mereka membaca Quran dan menuntun mereka sholat 5 waktu. Perjalanan dari dakwah itu, alhamdulillah, beliau bersama anak sudah mulai masuk di masjid. Tapi konsekuensi, saya harus ditahan di penjara tahun 82 karena dakwah atas hidayah kepada orang-orang yang ingin menyebut nama Allah. Bagi saya tidak apa-apa. Saya menikmati 3 bulan itu keluar tetap saja berdakwah. Kami dari kota ke kampung itu kurang lebih 179 km. Turun dari kendaraan, saya menuju rumah kepala suku. Ternyata kepala suku menyambut saya dari balik pintu rumah dengan tombak. Kena di betis kaki kiri saya dan saya terjatuh. Seluruh teman-teman dai ingin melakukan perlawanan dan saya mengatakan, kita kesini bukan berperang. Kita kesini berdakwah. Dan tombak di betis kaki kiri saya ini adalah konsekuensinya dakwah. Jangankan Fadlan, Rasulullah Muhammad SAW datang ke Taif, dilempar sampai tumitnya berdarah-darah. Tidak ada kalimat lain kecuali Rasulullah mendoakan mereka. Tugas kalian mencabut tombak dari betis kaki kiri saya, bukan melawan mereka. Alhamdulillah 3 bulan sembuh. Saya bilang tidak ada alasan lain. Kita kembali ke kampung itu. Teman-teman ribut. Untuk apa kita ke kampung itu? Kan Ustadz sudah ditombak. Jangan kau bangun kebencian dengan manusia. Tugas kita berdakwah. Kami kembali lagi ke kampung itu. Subhanallah, begitu kami datang, kepala suku yang menghadiahkan tombak di betis kaki kiri saya terserang penyakit malaria. Saya turun dari kendaraan menuju rumahnya, berjumpa dengan anak tertua. Saya tanya, ada bapak kepala suku? Ada, tapi bapak sudah 2 minggu terserang penyakit malaria.
Kami tidak punya uang, kami tidak punya mobil, jadi tidak bisa bawa bapak ke rumah sakit. Saya bilang, saya datang ke sini menjemput abang, mama, dan bapak kepala suku. Kami bawa ke rumah sakit. Biarlah seluruh wilayah kami yang tanggung. Begitu kami bawa ke rumah sakit, rawat dia selama 2 minggu, sembuh sehat walafiat. Kami cari mereka bekal dan kami antar kembali mereka ke kampung halaman. Kami kembali ke kota. 1 minggu kemudian kami kembali berdakwah. Subhanallah. Kepala suku ini bersama istri dan 13 anak, ditambah 15 kepala keluarga pun hijrah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya bilang sama kawan-kawan teman-teman dakwah, inilah energi dakwah. Inilah energi kita membangun manusia menuju tataran yang lebih tinggi. Tugas kita dalam hidup tidak lain dan tidak bukan mengantar manusia untuk mendapatkan anitum harisum alaikum. Alhamdulillah Bapak Ibu, dari perjalanan dakwah walaupun fasilitas terbatas tetapi hati yang kuat. Hari ini Allah telah memberi petunjuk dan rahmat dari dakwah itu. Kita sudah bisa bikin 951 masjid. Kita sudah bisa menyelamatkan orang-orang menuju Allah yang hari ini mereka berdiri dari timur Indonesia untuk mengatakan NKRI harga mati. Tujuan kita adalah mencerdaskan mereka agar mereka bisa setara dengan saudaranya di kawasan tengah dan barat Indonesia. Sehingga saya terus bekerja walaupun simbol dan pangkat yang diberikan kepada saya dengan sebutan Ustadz Sabun Mandi itu biasa. Tapi dengan sabun mandi itu kita bisa mengantarkan rahmat agar ribuan orang akan hijrah. Doakan kami, kurang 200.000, 1,8 juta orang akan menjadi muslim dan muslimah. Karena kami melakukan itu. Dan sekiranya hari ini Bapak Ibu, tahun 93 setelah saya pulang dari Amerika, ada perempuan Katolik namanya Naomi, usia 59 tahun. Dia bilang sama saya, rambut saya sudah keriting. Saya lihat huruf-huruf dalam Quran ini keriting seperti rambut saya. Saya bertekad masuk Islam dengan catatan, saya harus bisa baca kitab suci ini dengan sempurna, kalau tidak saya kembali murtad. Alhamdulillah, usia 59 tahun syahadat. Usia 61 tahun 60 tahun kami membimbing dia membaca Quran dari Iqra sampai lancar di usia 60 tahun. Subhanallah. Usia 61 tahun dia khatam Quran sebanyak 177 kali. Di usia 62 tahun dia tingkatkan kualitas hafalannya menjadi 217 kali khatam. Di usia 63 tahun, dia khatam Quran sebanyak 277 kali. Ketika di 277 kali dia baca minal jinnati wan nas, Allah menjemputnya dengan husnul khotimah. Spektakuler. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mengantar hijrah harus kekuatan yang kuat. Membawa orang ke arah perubahan, arah kebaikan. Karena hidup itu singkat. Seperti mulai dari Hajar Aswad, berhenti di Hajar Aswad. Mulai dari Allah, akan kembali kepada Allah. Kuatkan hati kita. Siapapun diri kita, Allah menunggu dengan perubahan itu. Kalau jiwa ini tidak pernah merubahnya, maka wahai umat Islam, kita bukan orang yang merugi. Kita orang yang diangkat derajat oleh Allah. Hanya kita yang lupa, lalai. Hari ini negeri kita Indonesia, kita ingin merubah mereka dengan Quran, supaya kita akan menemukan Indonesia baru, Indonesia teladan, Indonesia berkah, Indonesia utuh, Indonesia makmur, Indonesia yang berperadaban, lebih baik dengan melempatkan ketuhanan yang Maha Esa pada sila rukun negara yang tertinggi.
Sehingga kita tahu bahwa peradaban dari timur sampai ke barat adalah senjata baik untuk kemakmuran Indonesia tercinta ini. Kekuatan itu ada di mana? Di diri dan dada umat Islam dengan dakwah. Setiap diri di antara kita berdakwah. Kita lihat gubernur kita tampil dengan dakwah. Kita lihat wakil gubernur kita tampil dengan dakwah. Ketika gerakan dakwah itu hidup di negeri ini, maka kita akan melihat hutan, gunung, pantai, semua akan datang menyeru kepada Allah. Kami akan menyebut namamu dan menyebut nama Rasul Muhammad SAW. Walaupun fitnah, cemoohan, caci maki, senjata, penjara, panah, tombak, jadikan itu semua menjadi vitamin dan kapsul-kapsul energi untuk dakwah. Jangan melihat tantangan itu menjadi masalah, tapi jadikan dia menjadi energi untuk bangkit. Fafiru ilallah. Lari cari Allah dengan kekurangan untuk menjemput energi itu. Yang kedua, lari mencari ampunan Allah untuk menemukan energi kebangkitan itu. Dan yang ketiga, lari cari keberkahan, ridha dan rahmat Allah untuk membangun kembali negeri ini. Maka amazing Quran di 1400, amazing Muharram 1440 Hijriah ingin menyuruhkan kita semua hidup menyelamatkan negeri ini dengan Quran. Demi bangsa dan negara, bangunlah jiwa, bangunlah raga. Saya bercita-cita tinggi. Tanggal 17 Agustus 2045, hari ini di mata kita terjadi pembakaran di sana. Tapi itu menjadi narasi kebangkitan baru untuk dakwah. Sehingga 17 Agustus 2045 terjadi Indonesia baru, Indonesia emas dimulai dari timur Indonesia. Kami akan kibarkan itu untuk Indonesia oleh karena hitam, keriting, tapi mengawali kehidupan bangsa dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. 1 jam kemudian Indonesia Tengah, 2 jam kemudian Indonesia Barat. Keriting, hitam, hari ini menjadi buah bibir masyarakat. Tapi 100 tahun Indonesia merdeka, mereka akan beri cahaya itu pada bangsa yang kita cintai ini. Karena dakwah dari hati untuk mengantar mereka hijrah, menyebut Allah Sang Pencipta, dan bersama Nabi Muhammad mengantar mereka menuju salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalihin. Dengan Quran kita membangun negeri yang kita cintai. Saya tutup dengan sebuah bahasa Irian. Nanti di antara Bapak yang bisa terjemahkan, hadiahnya dari panitia. Bahasa Iriannya begini. Guta kafat lapidem set saife nunfi kadendro. Ada yang bisa terjemahkan? Saya terjemahkan. Batu itu keras. Ditetete setitik air hujan dari tahun ke tahun. Batu yang keras itu berubah menjadi tanah. Bawalah hatimu, keluargamu, rumah tanggamu, lingkungan hidupmu, masyarakatmu, negerimu dengan tulus. Engkau akan menemukan kebahagiaan dengan dakwah yang diajarkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.